Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Masih tetap semangat kan untuk tetap belajar di rumah? Pastinya harus tetap semangat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi pelajaran PPKN untuk kelas 10, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam materi ini, kalian akan diajak untuk menyelami tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, setelah itu diharapkan kalian akan mampu untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, yang meliputi pertama mengenai macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua adalah mengenai konsep pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Jadi apa saja macam-macam kekuasaan itu? Banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai macam-macam kekuasaan. Kita ambil pendapat dari dua tokoh, yaitu pendapat dari John Locke dan pendapat Montesquieu. Menurut John Locke, macam-macam dari kekuasaan ada tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai lembaga untuk menjalankan undang-undang sekaligus sebagai lembaga untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu ketika suatu negara ingin melakukan hubungan dengan luar negeri, maka lembaga inilah yang menanganinya. Kemudian pendapat dari Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang sekaligus sebagai kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat dari Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat yang dikemukakan oleh John Locke. Oleh Montesquieu, kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam lembaga eksekutif, dan kekuasaan atau fungsi untuk mengadili harus berupa atau menjadi lembaga yang berdiri sendiri, yaitu lembaga yudikatif. Yang pada akhirnya atau lebih kita kenal, teori yang dikemukakan atau pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini dikenal dengan istilah trias politica. Setelah membahas mengenai macam-macam kekuasaan, kita sekarang akan membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Karena dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia terkadang terjadi pemerintahan yang bersifat otoriter, sehingga antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak boleh dipegang oleh satu orang, tetapi harus dipisahkan atau dibagikan agar terjadi suatu keseimbangan. Ada dua konsep pembagian kekuasaan, yaitu pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power. Yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti di dalam negara tersebut kekuasaan itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik secara organ maupun fungsinya, yang berarti antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah dan berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi ataupun kerjasama. Negara yang menerapkan sistem pemisahan kekuasaan contohnya adalah negara Amerika. Kemudian yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan atau division of power adalah di dalam negara tersebut kekuasaan yang memang dibagi-bagi, yaitu ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Namun tidak dipisahkan, sehingga antara lembaga-lembaga kekuasaan terjadi koordinasi ataupun kerjasama. Banyak negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan, salah satunya adalah Indonesia. Jadi bagaimana dengan pembagian kekuasaan di Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua macam, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu, dan pembagian kekuasaan tersebut terjadi antara lembaga-lembaga yang sederajat, misalkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara horizontal bisa terjadi di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintah pusat terjadi pergeseran karena adanya perubahan undang-undang yang awalnya hanya 3 kekuasaan menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sesuai dengan isi dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sesuai dengan isi dari pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau sering disebut juga dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan. Yang menjalankan kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan isi dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima yaitu kekuasaan inspektif atau eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan atau dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sesuai dengan isi dari pasal 23E ayat 1. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI selaku bank sentral sesuai dengan isi dari pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintah daerah terjadi dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misalkan pada pemerintahan di tingkat provinsi terjadi antara gubernur atau wakil gubernur dengan DPRD provinsi, dan pada tingkat pemerintahan kabupaten atau kota terjadi antara bupati atau wali kota dengan DPRD kabupaten atau DPRD kota. Setelah tadi kita membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, sekarang kita bahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan isi dari pasal 18 ayat 1, di mana kalau negara Republik Indonesia itu terdiri dari provinsi dan provinsi terdiri dari kota dan kabupaten, di mana tiap kota dan kabupatennya memiliki pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal bisa terjadi di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Contoh pembagian kekuasaan vertikal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah adalah misalkan dari presiden ke gubernur, dari gubernur kemudian kepada bupati. Itu contoh pembagian kekuasaan secara vertikal di pemerintah pusat. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yang terjadi pada pemerintahan daerah yaitu terjadi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten melalui pengawasan dari pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan secara vertikal terjadi akibat adanya penerapan asas desentralisasi, yaitu di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan daerah.
Cukup sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.